Oke, welcome back. Di sini kita akan belajar menggunakan init state ya. Jadi kalau di episode kemarin kita menggunakan stateful widget itu ada kelebihannya. Yang pertama adalah bisa init state, yang kedua set state, yang ketiga did change dependency, dan yang terakhir itu adalah dispose. Nah, untuk penjelasan secara sekilas untuk init state ini itu apa sih ketika dibuat itu ada gak sih racikan spesial yang perlu ditampilin gitu. Jadi dia nggak bisa nih pakai rumus atau pakai apa gitu. Jadi sebuah fungsi itu akan di-invoke gitu. Jadi ada fungsi yang harus dipanggil pada saat itu keluar, screen-nya itu keluar gitu. Nah, init set tuh secara singkat seperti itu ya. Jadi ketika screen-nya dipanggil harus ada fungsi juga yang dipanggil ketika ya secara bersamaan gitu kan. Nah, di sini sebagai contoh gitu kan. Saya buat yang sederhana. Misal ini pengunjung gitu kan. Role-nya pengunjung. Di sini kalau kita pindah, dia akan menampilkan tulisan selamat datang pengunjung. Tapi kalau admin, nah di sini dia akan nampilin teks pemilik rumah datang gitu. Nah, di sini ya fungsinya sederhana, cuman if else aja, tapi mungkin nanti kalian bisa mengembangkan ke ranah yang lebih sulit. Nah, jadi gimana caranya? Langsung kita eksekusi gitu. Tapi sebelumnya kali sambil kita menunggu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten lainnya. Kita namakan ini init screen start class init screen extend stateful widget init screen kk super kk seperti ini add override init screen create state init screen class init screen extend state init screen seperti ini add override widget build context return scaffold. Nah, di sini udah ya. Jadi di sini kita pasang dulu body column children widget. Nah, di sini udah. Nah, cara pasangnya seperti kemarin. Kalau init state kan berarti dia mulai terlebih dahulu kan. Di sini kan tampilannya nih. Ini tampilannya. Ini tampilan atau UI. Nah, jadi sebelum dia invoke UI, dia harus minimal di sini ya ada fungsi yang dipanggil. Jadi kan sebelum tampilannya keluar kan harus ada fungsi yang diambil dulu. Jadi add override void init state. Nah, seperti ini. Super titik init state seperti ini. Nah, di sini kita harus invoke apa gitu kan. Ibaratnya sebelum tampilannya keluar kita harus melakukan fungsi apa gitu kan. Nah, sebagai contoh di sini saya pasang di sini parameter namanya. Nah, di sini kalau kalian masih belum paham caranya, kalian cek video sebelah. Ini namanya nambah parameter untuk masukan gitu kan. String nama misal. Ya janganlah. Role. Terus di sini kita pasang string role seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa harus masang pesannya, ibaratnya apapun lah itulah. Kalian mau ngelakuin apa? Di sini contohnya string pesan. Di sini string pesan itu kosong ya. Ibaratnya nanti buat dipakai sebagai dasarnya kita ini mau milih pesan yang mana. Apakah pesan untuk yang admin atau pesan untuk pengunjung, ini sebagai contoh aja. Misal nih, pesan pengunjung. Misal role-nya pengunjung ya. Halo pengunjung, selamat datang. Nah, di sini ada lagi string pesan, misal admin. Selamat datang admin. Selamat mengecek, selamat audit. Nah, seperti ini. Nah, terus fungsinya dimasukkan. Kalian fungsinya bebas ya, mau dimasukkan ke controller bebas, mau dimasukkan kemana bebas. Tapi karena ini just a simple function gitu kan, if else. Di sini kita nggak perlu yang ribet-ribet. Jadi kita if dalam kurung. Nah, cara manggil yang role-nya di sini adalah widget.role sama dengan. Nah, kalau sama dengan misal pengunjung tadi ya. Atau
ya gini aja lah. Terus maka dia akan pesannya ini akan diubah isinya menjadi halo pengunjung selamat datang. Nah, jadi set state kita pakai set state. Nah, pesan sama dengan pesan pengunjung. Jadi isi pesan yang ini akan diisi oleh pesannya yang ini gitu. Nah, kalau enggak gimana? Else set state gitu kan. Pesan sama dengan pesan admin. Seperti ini. Nah, di sini kita tinggal eksekusi aja. Misalkan di sini teks biasa ya. Teks biasa. Di sini tulisannya adalah pesan seperti ini. Save. Nah, terus mungkin kita ke isi data. Nah, karena kemarin isi data ya. Biar lebih cepat dan praktis, ini kodenya. Jadi, modelnya itu kalau kita mau ngisi harus pakai text controller ya, text editing controller atau text field. Pakai controller isinya nama, text button, bla bla bla. Nah, di sini kita pasang. Jadi kalau yang belum paham navigator bisa cek video sebelah. Di sini init screen role kita pasang nama .text seperti ini. Kita save. Nah, jadi modelnya adalah seperti ini. Sebentar. Ini. Nah, di sini kalau misalkan sebentar. Di sini else juga bisa. Misalnya nih, pengunjung. Udah ke testing string. Halo pengunjung, selamat datang. Kalau admin, selamat datang admin, selamat audit gitu. Nah, jadi modelnya adalah jadi ketika dia masuk gitu kan, isi data ini masukin data pakai text controller, misal namanya saya kasih pengunjung gitu kan. Pengunjung akan datanya ke init screen. Bagi yang belum tahu caranya pindah data, silahkan cek videonya. Nah, itu di sini akan diolah nih string role. Jadi kan di sini diterima nih di variabel string role. Nah, di sini nanti akan dicek apakah orangnya pengunjung atau enggak gitu kan, atau admin gitu kan. Nanti bedanya adalah di pesannya. Setelah itu kita buat tampilannya UI-nya gitu kan. Nah, UI-nya baru teks pesan ini ditampilin. Nah, kira-kira seperti itu init state. Dan bisa juga yang lebih ekstrim, misal nanti kalian mau ngambil data gitu kan, ibaratnya data itu kan kalau kalian ambil di awal ketika login gitu kan, itu kan cukup berat kan. Jadi ketika kalian login semuanya data di-download kan berat. Jadi nanti per page gitu kan, per page. Dan ketika per page itu kan lebih ringan gitu. Ibaratnya ketika dibuka berarti download data. Kalau ketika nggak dibuka kan berarti nggak usah download data kan. Nah, download datanya itu sebuah fungsi. Bisa pakai init state gitu kan. Nah, mungkin seperti itu contoh untuk use case yang sebenarnya yang sering saya gunakan ya. Walaupun kelihatannya kurang efektif gitu. Nah, mungkin itu untuk penggunaan init state di stateful widget. Nah, kalau yang lain gimana, yang void, dependency change, dan dispose? Dispose gampang lah, karena tinggal void dispose. Jangan lupa add override ya. Nah, karena dispose itu buang gitu kan. Jadi letaknya adalah di bawah UI, bener gak sih? Karena ketika sudah tampilannya udah tercipta, terus nanti kan dia mau dibuang gitu kan. Jadi ketika tampilannya tercipta kan di sini. Jadi fungsinya akan jalanin yang ini kan. Ketika dia pindah page kan dia akan ngebuang gitu di sini. Jadi nanti void dispose seperti dispose. Nah, super titik dispose seperti ini. Jadi dia modelnya ketika sudah mau pindah atau enggak nanti akan clear, dispose, hilang. Jadi ini life cycle-nya. Itu berguna untuk refresh memori aja sih, dan biar nggak berat-berat banget ya. Nah, mungkin itu untuk penjelasan singkat mengenai bagaimana sih cara menggunakan init state gitu kan. Nah, mungkin itu. Thank you setelah menonton sampai akhir, dan kalau ada pertanyaan bisa, atau kalian punya cara yang lebih baik dengan menggunakan init state, silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai konten ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten yang lain. Thank you and see you. Bye bye.